Beberapa perusahaan lain pastinya sudah mencoba strategi-strategi Netflix yang terkesan umum ini, tapi tidak sesukses Netflix. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Pandemi COVID-19 memang sangat berdampak pada merosotnya berbagai sektor perekonomian. Banyak perusahaan yang harus mem-PHK karyawan hingga memutuskan untuk mengakhiri bisnisnya. Berbeda dengan Netflix. Netflix justru semakin melesat seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat untuk stay at home. Ditambah lagi dengan adanya penutupan bioskop, Netflix menjadi pilihan banyak orang untuk menonton di rumah saja bersama orang terdekat. Tapi sebenarnya bagaimana awal mula Netflix dan bagaimana cara Netflix bisa sukses hingga menjadi penyedia layanan streaming terbesar di dunia saat ini dengan jumlah total pelanggan mencapai lebih dari 200 juta orang? Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di California, Amerika Serikat. Dengan model bisnis awal penjualan DVD dan rental melalui pengiriman, kini Netflix menjadi layanan streaming berbasis langganan untuk menonton acara TV dan film tanpa iklan di berbagai perangkat yang terhubung dengan internet, seperti smartphone, smart TV, tablet, laptop, dan PC. Seiring berkembangnya teknologi, Netflix memperluas pasarnya secara internasional dengan mengoperasikan layanan streaming di lebih dari 190 negara. Pada tahun 2013, Netflix memulai debut series pertamanya dan sejak itu, Netflix semakin memperluas produksinya dengan menawarkan konten Netflix original yang hanya bisa ditonton melalui aplikasi Netflix itu sendiri. Daya tarik Netflix yang berbeda dari layanan streaming lainnya membuat masyarakat tertarik untuk berlangganan. Selain itu, dilihat dari ribuan serial dan film yang ditawarkan, Netflix mampu membuat para pelanggan tidak kehabisan referensi untuk menghibur diri. Untuk mencapai posisinya saat ini, tentu ada berbagai strategi yang dilakukan oleh Netflix. Ini dia 3 rahasia di balik kesuksesan Netflix. Yang pertama, inovatif. Sejak pertama kali didirikan, Netflix udah melakukan berbagai inovasi, mulai dari penjualan DVD dan rental, memasuki layanan streaming, hingga membuat konten original sendiri. Inovasi ini dilakukan Netflix dengan menyesuaikan perubahan pasar dan teknologi, sehingga lebih up to date dan menarik untuk para pelanggannya. Terlebih lagi dengan adanya konten original yang membuat Netflix semakin terlihat eksklusif dan berbeda dari layanan streaming lainnya. 2. Interaktif. Salah satu yang paling menarik adalah interaksi antara pihak Netflix dan para pelanggannya. Interaksi yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari ini bisa dilihat dari akun-akun media sosial Netflix saat membalas komentar para netizen, khususnya pada platform Instagram dan Twitter Netflix Indonesia. Gaya bahasa santai dan selalu in funny ways, inilah yang membuat netizen merasa dekat dengan Netflix. Selain itu, Netflix juga sering mengadakan polling atau Q&A mengenai series ataupun film mereka untuk mempertahankan komunikasi dengan para pelanggannya. 3. Promosi. Netflix fokus untuk mempromosikan layanannya melalui media sosial dan mencoba untuk selalu up to date. Dengan menyelipkan humor di setiap konten promosinya, hal ini dilakukan dengan menampilkan meme yang berkaitan dengan serial maupun film yang ada di Netflix agar tidak terkesan hard selling. Selain itu, cara ini juga efektif untuk melakukan promosi mouth to mouth dari para pelanggan. Seperti misalnya Squid Game, yang baru-baru ini sedang tren. Meme mengenai Squid Game yang ditampilkan Netflix akan sangat relate dengan para penontonnya, sehingga mereka juga akan membagikan postingan tersebut ke teman-temannya. Dengan begitu, Netflix akan mendapatkan promosi gratis dari konten yang mereka buat.
Meskipun 3 strategi yang dilakukan Netflix ini terlihat mudah dan sederhana, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Beberapa perusahaan lain pastinya sudah mencoba strategi-strategi Netflix yang terkesan umum ini, tapi tidak sesukses Netflix. Intinya, Netflix bisa memasuki pasar dengan mengikuti tren dan relate dengan para pelanggannya. Selain itu, Netflix juga selalu merilis serial maupun film terbaru, sehingga pembahasan mengenai dunia hiburan ini nggak akan pernah ada habisnya. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @rafaelmichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silakan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.